Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika kerajaan-kerajaan megah yang pernah menguasai lautan, kini tertidur lelap di bawah riak ombak? Bayangkan pemandangan sebuah kota yang kini sunyi, patung-patung megah ditumbuhi terumbu karang, dan sisa-sisa kuil kuno berdiri bisu di dasar samudra. Sejarah mencatat, beberapa kerajaan besar tidak hilang karena perang atau perebutan kekuasaan, tapi karena lautan murka dan menelan mereka seluruhnya. Bagi peradaban kuno, laut bukan hanya jalur perdagangan yang sibuk, tapi terkadang juga menjadi kuburan bagi sejarah mereka sendiri. Banyak sekali kota-kota kuno yang kini terbaring di dasar laut, menjadi korban gempa bumi dahsyat, letusan gunung berapi yang mengguncang dunia, atau naiknya permukaan air laut secara perlahan namun pasti. Hari ini, mari kita menyelam jauh ke dalam palung waktu, menuju kerajaan-kerajaan yang hilang ditelan ombak. Kita mulai dari tanah air kita sendiri, Nusantara. Jauh sebelum letusan dahsyat Krakatau yang mengguncang dunia pada tahun 1883, ada sebuah gunung yang jauh lebih besar dan perkasa. Gunung Sunda Purba. Para ahli geologi meyakini bahwa letusan supervolcano ini ribuan tahun lalu begitu masif, hingga menyebabkan sebagian besar wilayah di Nusantara bagian barat, yang saat itu mungkin merupakan daratan yang menyatu, runtuh, dan tenggelam. Teori ini bahkan memunculkan dugaan menarik, mungkinkah bencana kolosal ini yang menjadi inspirasi bagi legenda kuno tentang Atlantis dari timur? Riset geologi modern di sekitar Selat Sunda dan pesisir Lampung terus mencari bukti-bukti untuk memperkuat hipotesis ini, menyatukan kepingan puzzle dari masa lalu yang terkubur. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar teori. Di perairan Manado Tua, Sulawesi Utara, para penyelam dan arkeolog telah menemukan bukti fisik yang menakjubkan. Mereka menemukan struktur bebatuan yang tertata rapi dan pecahan gerabah kuno di dasar laut. Penemuan ini memunculkan dugaan kuat bahwa di sana pernah berdiri sebuah pemukiman kuno yang makmur. Namun akhirnya harus menyerah pada kekuatan alam, entah karena gempa bumi atau kenaikan permukaan laut yang tak terhindarkan. Bergeser sedikit ke Laut Flores, kita akan menemukan legenda yang hidup di tengah masyarakat lokal. Mereka bercerita tentang sebuah desa yang dikutuk hingga tenggelam ke dasar laut. Meskipun terdengar seperti dongeng, kisah ini bisa jadi merupakan cerminan dari sebuah bencana alam nyata yang terjadi di masa lampau, yang ingatan kolektifnya diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat. Ini memperkuat kepercayaan lokal bahwa laut bukan hanya hamparan air, melainkan juga penjaga arwah masa lalu, sebuah museum raksasa yang menyimpan memori peradaban. Fenomena kota yang tenggelam tidak hanya terjadi di Nusantara. Mari kita menyeberang ke perairan Gujarat, India. Di sana, legenda tentang kota Dwarka yang agung, kediaman Dewa Krishna, telah diceritakan selama ribuan tahun dalam Wiracarita Mahabharata. Selama berabad-abad, banyak yang menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Namun, pada dekade 1980-an, sebuah tim arkeologi kelautan membuat penemuan yang menggemparkan. Mereka menemukan reruntuhan sebuah kota bawah laut yang luar biasa besar, lengkap dengan tembok benteng, jalan-jalan berbatu, dan pelabuhan kuno yang strukturnya sangat cocok dengan deskripsi kota Dwarka dalam naskah kuno. Artefak-artefak yang ditemukan di sana diperkirakan berusia ribuan tahun. Penemuan Dwarka menjadi bukti nyata bahwa legenda dan sejarah kadangkala dapat bertemu dan bersatu di dasar samudra yang sunyi. Dari sini kita belajar satu hal penting. Lautan, dalam kekuatannya yang mampu menghancurkan, ternyata juga memiliki sisi lain. Ia menjadi pelindung yang sempurna. Dengan menenggelamkan kota-kota ini, laut melindunginya dari kerusakan lebih lanjut akibat ulah manusia dan cuaca di daratan. Lapisan pasir dan pertumbuhan karang selama ribuan tahun telah menjadi selimut pelindung, mengawetkan jejak masa lalu dengan begitu baik. Masih banyak sekali situs-situs bersejarah lainnya yang diyakini masih tersembunyi, menunggu momen yang tepat untuk ditemukan. Dalam penelusuran ini, kita melihat bagaimana sains dan mitos seringkali berjalan beriringan. Dari kisah Atlantis yang legendaris, benua Lemuria yang hilang, hingga peradaban Nusantara yang tenggelam, semuanya mendorong kita untuk bertanya lebih dalam. Mungkin, apa yang selama ini kita sebut sebagai legenda, hanyalah kepingan sejarah yang belum berhasil kita temukan buktinya. Setiap deburan ombak yang kita dengar di tepi pantai, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang jauh.
Di bawah biru laut yang tenang, tersembunyi bukan hanya reruntuhan bisu, tapi juga cerita fundamental tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Sejarah tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia hanya menunggu dengan sabar untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu penasaran dengan misteri lautan lainnya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan nantikan episode kami selanjutnya. The Gods of the Deep, kepercayaan kuno dan Dewa Laut Nusantara. Sampai jumpa.